teknis Recording in pelaksanaan progress. teknis pelaksanaan training yang nanti akan dipandu oleh maksudnya teknis pelaksanaan nanti saat pretest yang akan dipandu oleh Mas Ade, kemudian juga nanti akan saya sampaikan juga mengenai tata tertib yang harus diikuti oleh teman-teman atau para siswa-siswi dari SMKN 1 Losarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mau meminta Mas Dani nih. Oke, Mas Dani dulu atau Pak Aan dulu nih? Oke, Pak saya mau Aan dulu kayaknya. Pak Aan dulu deh. Pak Aan dulu ini yang sambutan dari sekolahnya, Bu. Pak Aan ya, dari SMKN 1 Losarang. Bapak silakan Pak, sebelum kita mulai, saya minta Bapak untuk membuka Technical Meeting ini dengan sambutan dari Bapak. Ya, silakan Pak Aan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina atas waktunya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya ya. Salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Yang pertama, yang saya hormati tim ya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Ada Pak Denny, ada Ibu Lina, ada Pak Aweh dan Pak siapa lagi Pak Yatno? Ada Pak Denny, Pak Aweh, Bu Lina, dan Mas Nurul ya, Pak Ade ya. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut, saya sebutkan. Yang berikutnya kepada Pak Yatno yang ada di samping saya, dan anak-anakku jurusan TKJ 1, 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Nah ini semoga anak-anak kami senantiasa sehat semuanya dan semuanya mendengarkan dari jumlah 72 ya. 72. Mungkin ada yang satu kamera beberapa siswa. Ini mohon dimaklumi apakah nanti walaupun 2 siswa itu nanti akunnya masing-masing atau bagaimana, nanti ada penjelasan lebih khusus. Baik anak-anakku sekalian, ini sangat penting apa yang disampaikan oleh Biwan. Sertifikasi ini adalah sangat penting yang pernah saya sampaikan atau Pak Yatno sampaikan pada saat di kelas. Jadi mohon disimak atas segala sesuatu yang akan diberikan oleh tim Biwan. Tim Biwan ini sudah MOU dengan SMK Negeri 1 Losarang bahwa setiap tahun kita akan diadakan sertifikasi yang mestinya sertifikasi ini dilakukan pada pada tingkat 10 atau pada saat kelas 1 kemarin. Tapi mengingat adanya pandemi ini kita tarik undur ke kelas 11. Ya, jadi mohon maklum adanya. Nah, ini adalah pilot project untuk sertifikasi. Jadi mohon anak-anak TKJ bisa mengikuti kegiatan ini dengan sempurna karena menjadi percontohan bagi siswa-siswi jurusan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan akan menjadi ya bukan guide ya, saling bertukar informasi atau mungkin membimbing teman jurusan yang lainnya. Berikutnya, tadinya saya ingin kepala sekolah yang menghadiri, tapi Pak Kepala Sekolah beliau sedang perjalanan ke Bandung. Ini luar biasa, mohon maaf kepada tim Biwan, karena Bapak Kepala Sekolah ini sangat luar biasa sibuk sekali, setiap hari rapat, setiap hari briefing. Nah ini, jadi mohon maklum adanya, kapan waktunya nanti kita bisa berbincang-bincang bareng di SMK Negeri 1 Losarang. Kepada siswa-siswi TKJ, mohon perhatikan apa yang menjadi masukan-masukan atau menjadi panduan untuk pelaksanaan ujian nanti.
Dan ketika ada hal yang mesti nanti dipertanyakan, ragu-ragu, itu silahkan tanyakan, hand raise atau apa istilahnya, unjuk tangan itu di dalam Zoom, atau mungkin unmute di menu ininya ya, di menu Zoom-nya. Dan mohon kepada anak-anakku semua, jangan sampai ini terlihat nanti tidak serius. Ada yang tidur, ada yang lagi ngobrol-ngobrol. Mohon jangan seperti itu. Jadi pastikan apa yang disampaikan oleh Biwan semuanya dimengerti. Mungkin itu apa yang saya sampaikan, mewakili kepala sekolah, mewakili juga dari tim. Iya, Pak. Dikasih ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak atas sambutannya saya ucapkan. Sebelum kita lanjut juga ke Mas Ade, saya minta CEO saya atau pimpinan saya untuk memberikan sambutan. Sedikit silakan Mas Dani, sambutan dulu, disapa-sapa dulu nih siswa-siswi yang sudah siap, yang sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan training. Silakan. Oke, terima kasih Bu Lina, luar biasa nih. Saya nggak tahu, senang banget nih ngedengar suaranya siswa atau siswi dengan semangatnya membalas salam kita, terus keriuhannya itu yang bikin saya merinding nih, karena lama sekali kita nggak mendengar itu gitu Pak, Bapak Ibu. Jadi baik, saya mulai saja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih pada semangat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang terhormat Pak An, perwakilan dari Sekolah SMK 1 Losarang, Pak Yatno juga yang terhormat. Terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya di technical meeting kali ini. Kemudian ada Bu Nita, terima kasih sudah bisa hadir sama tim teknis saya dari Kang Ade sama Kang Arif sudah hadir juga di sini untuk nanti mengisi acara dan menjalankan acara ini sampai terakhir. Mudah-mudahan lancar selalu ya. Dan siswa dan siswi TKJ, jurusan TKJ, terima kasih juga atas semangatnya dan kedatangannya di technical meeting kali ini. Baik, tidak panjang lebar bahwa ditegaskan bahwa informasi dari Pak An itu sudah betul-betul sangat penting, bahwa di mana yang namanya sertifikat itu sangat penting nanti di dunia kerja. Jadi adik-adik kalau yang setelah sekolah mau melanjutkan ke dunia kerjanya, jadi dengan mendapatkan sertifikat itu berarti mendapatkan pengakuan dari dunia industri bahwa sudah tersertifikasi di modul-modul yang akan nanti kita coba dilakukan pelatihan dan asesmennya atau tugasnya dan pretestnya. Jadi adik-adik jangan menganggap enteng segala sesuatu kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Jadi saya ingatkan kembali adik-adik untuk serius dalam menanggapi pelatihan dan pretest ataupun pengumpulan tugasnya sampai beberapa hari ke depan, karena nanti akan dilakukan pretest dan submission atau penugasan buat adik-adik nanti ke depannya. Jadi minta tolong kepada adik-adik yang telah hadir di Zoom meeting kali ini untuk mencermati, menelaah apa yang disampaikan nanti oleh Pak Ade dan Bu Lina demi kepentingan atau kelancaran pretest dan submission atau penugasan adik-adik nanti ke depannya. Baik, dari saya
cukup sekian, mudah-mudahan adik-adik semua, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk kegiatan yang akan kita lakukan beberapa hari ke depannya. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lina. Sekali ya, saya senang banget bisa ngedengerin suara-suara. Kemudian saya melihat dari semua video yang ditampilkan, Mas Dani, semua video yang ditampilkan tuh muter-muter kamera, ya kan, ternyata anak-anak lagi ada di kelas gitu kan. Kebayang nggak sih namanya 2 tahun gitu ya, tidak namanya kelas seperti apa kita nggak tahu. Kemudian juga terus kangen nih kalau misalnya kayak begitu istirahat kantin gitu ya, ketemu guru-guru dan yang lain-lain. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita juga akan segera berlangsung kegiatan yang sama seperti yang ada di SMKN 1 Losarang. Ya, adik-adik semua, ini saya manggilnya adik ya karena kita umurnya nggak jauh. Adik-adik semua, tentunya nggak jauh, lebih tidak jauh dari Mas Ade dan Mas Arif ya. Oh iya. Oke, adik-adik semua. Sebelum saya melanjutkan ke pembacaan tata tertib, nanti saya minta Mas Ade untuk bisa menyampaikan teknis untuk pretest yang akan nanti adik-adik semua laksanakan setelah kegiatan training berlangsung besok yang akan didampingi oleh Ibu Widya. Mas Ade, sudah siap Mas Ade? Siap, Bro. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Ade, silakan. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Lina ya. Oke, baik semuanya. Di sini saya akan coba share screen untuk panduan cara nanti untuk mengerjakan soal pretest dan juga submission. Oke, coba saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah masuk ya? Oke, nanti adik-adik semuanya untuk mengerjakan soal dan juga nanti pengumpulan submission atau tugas, nanti untuk websitenya ada di smkn1losarang.belajarbareng.id. Nah, nanti jika adik-adik semuanya sudah mengakses ke website tersebut, nanti akan muncul seperti ini, di mana nanti kita harus login. Untuk akunnya sendiri sudah kami buatkan, jadi biar cepat. Nanti untuk username-nya itu NIS, adik-adik semuanya. Nanti kami sharekan juga untuk akunnya. Dan password-nya juga sama, nanti default password. Jadi nanti untuk memudahkan adik-adik semuanya untuk memulai login-nya menggunakan default password. Nanti setelah itu adik-adik bisa ganti password atau change password. Nah, di sini interface-nya yaitu secara default itu untuk aplikasinya atau webnya itu berbahasa Inggris. Kalau misalkan mau coba rubah ke bahasa Indonesia juga ada di sini, tinggal pilih ke Indonesia. Nah, nanti setelah muncul di sini, kita pertama kali langsung login saja. Nah, nanti saya contohkan di sini akun demo untuk siswa. Nanti untuk akunnya kita sharekan di chat ya. Nah, nanti kita masukkan username dan juga password. Setelah itu, pilih login. Nah, setelah login, oke sebentar masih lemot. Nah, setelah login, nanti akan muncul interface seperti ini. Ada pop-up juga dashboard, your dashboard ini boleh di-enter aja ya. Nah, dan nanti di bawah ada course overview itu nanti akan secara otomatis adik-adik semua masuk ke course yaitu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word. Nah, di sini
kita bisa langsung memilih course di sini yang 3 ini salah satunya untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, atau bisa akan adik-adik semua bisa langsung ke sini terlebih dahulu, beranda situs atau dashboard ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, nanti sesuaikan nih adik-adik semua di kelas berapa. Misalkan di sini dicontohkan 11 teknik komputer jaringan 1 ya, TKJ 1. Oke, kita pilih. Tunggu. Nah, nanti akan ada 3 modul nih. Di sini ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, ataupun Microsoft Word. Nah, nanti ada semua bisa memilih salah satu. Misalkan kita contohkan di sini, pertama yaitu Microsoft PowerPoint. Kita klik. Nah, ini kalau ada pop-up seperti ini lagi bisa di-enter saja. Nah, nanti di sini akan ada dua topik, yaitu pretest yang pertama dan juga submission. Nah, nanti untuk pretest kita tinggal pilih ininya apa di sini soal Microsoft PowerPoint-nya. Misalkan kita pilih. Nah, dan nanti di sini dikarenakan untuk kuisnya itu atau soalnya itu baru dibuka di tanggal 10 untuk jam 14 atau jam 2. Nah, nanti maka di sini kita belum bisa start item. Kalau misalkan kuisnya sudah terbuka, nanti di sini akan ada keterangan start item. Di mana untuk soalnya yaitu ada di 30 soal dengan batas waktu yaitu di sini seperti ini 30 menit. Nah, nanti saya contohkan di sini coba contohkan pakai akun admin untuk membuka soalnya. Kita contoh demo saja. Nanti untuk interface ujiannya seperti apa? Kita coba lihat sama-sama. Oke, kita preview saja dari. Nah, nanti kalau misalkan kuisnya sudah terbuka di jam 2 siang nanti, besok, nanti akan ada tombol start item. Nah, untuk memulainya, kuisnya yaitu kita pilih start item. Nah, nanti akan langsung masuk ke soalnya. Nah, nanti kurang lebih untuk interface soalnya akan seperti ini. Nah, di mana di tiap page itu ada maksimal 5 soal. Jadi nanti misalkan di sini ada question 1 di sini single choice ya. Interface-nya kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan adik-adik semua mengisi, misalkan ada yang lupa atau misalkan pengen di skip dulu terlebih dahulu. Nanti akan di sini ada fitur play question. Nah, nanti kalau di play question nanti setelah semuanya terisi atau 330-nya terisi, nanti ketahuan. Di sini juga ada warna merah nih. Di sini berarti yang tadi flag kita mark atau kita flag akan ketahuan. Kita bisa langsung pilih ke soalnya seperti itu. Nah, ini untuk preview untuk soalnya. Berikutnya, setelah soalnya ini maksimal di 30 menit, di 30 soal. Jadi di satu soal itu ada di 1 menit ya. Nah, nanti start item, nanti kalau sudah selesai semua, disubmit, dan nanti akan langsung hasilnya akan langsung muncul, seperti itu. Nah, berikutnya, setelah soal atau pretestnya setelah dikerjakan, berikutnya yaitu untuk tugas submission-nya. Oke, sebentar. Nah, untuk di bawahnya yaitu tugas submission. Di mana kita dicontohkannya di sini yaitu tugas submission untuk Microsoft PowerPoint. Kita bisa pilih misalnya. Oke. Nah, nanti di sini submission statusnya not grading, berarti belum dikerjakan atau belum kita upload. Nah, dan nanti juga di sini untuk file submission-nya belum kita buka, karena di sini assignment-nya baru dibuka di tanggal 12 di jam 9 pagi. Nah, dan nanti kalau sudah terbuka,
nanti di sini akan ada upload, akan ada tombol upload untuk mengupload tugas kita, di mana untuk Microsoft PowerPoint nanti di sini maksimal untuk size filenya itu di 5 mega dan bentuk atau format filenya itu PowerPoint, di mana untuk PowerPoint itu formatnya bisa PPT atau PPTX. Hanya itu saja yang bisa di-upload ke submission ini. Jadi seperti yang lain, misalnya untuk Microsoft PowerPoint, tapi kita attachment-nya Word atau Doc mungkin untuk Word itu. Jadi nanti tidak bisa, karena hanya untuk extension-nya itu hanya PPT atau PPTX saja yang bisa di-upload seperti itu. Jadi nanti saya ulang kembali mungkin dari sini, dari awal. Nah, nanti sebenarnya langsung aja di sini kita bisa pilih nih Microsoft Excel, Microsoft Word, atau Microsoft PowerPoint. Kalau kita sudah sesuai dengan kelasnya. Tapi kalau misalkan kita mulai dari awal banget, misalkan kita masuk ke dashboard, kita baru pilih untuk kelas kita, sesuai dengan kelas kita. Nah, di sini ada banyak kan kelasnya ya, sesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Misalkan kita kelas TKJ 1. Nah, nanti, di sini kita bebas milih terlebih dahulu yang mana yang akan mau kita kerjakan untuk pretestnya. Misalkan ya tadi saya PowerPoint. Bisa juga adik-adik semua bisa milihkan yang sepertinya lebih mudah Word terlebih dahulu, boleh dipilih Word. Nah, nanti untuk interface-nya, nah sama ada pretest, ada juga untuk tugas submission. Nah, nanti seperti yang tadi, kalau kita mau masuk untuk pretest soalnya, kita pilih soal Microsoft Word-nya. Nah, nanti akan start item dan masuk ke soalnya, seperti itu. Begitu juga untuk submission Word, dia hanya extension yang bisa kita upload di 5 MB dan juga extensionnya yaitu di doc atau docx kali ya. Oke, seperti itu. Sama halnya juga dengan Microsoft Excel yaitu XLS atau XLSX seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Takon je bocah. Oke, sebelumnya saya coba sharekan untuk akunnya. Untuk akun masing-masing di chat ya. Oke, bisa di... Oke. Nah, bisa dicek di chat itu saya sharekan attach untuk data user masing-masing siswa, masing-masing kelas. Nah, nanti untuk memudahkan yaitu untuk username-nya itu NIS kalian masing-masing. NIS dan password-nya itu juga di-sharekan di situ. Itu password default-nya. Seperti itu. Seperti itu, Mbak Bulina dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas Ade penjelasan teknis mengenai mengenai pelaksanaan pretest besok nanti. Adik-adik semua tolong diperhatikan baik-baik tadi yang sudah Mas Ade sampaikan, sudah Mas Ade paparkan dan sudah Mas Ade contohkan. Sehingga nanti pas begitu kegiatan pretest adik-adik tidak mengalami kendala apapun ya Mas Ade ya. Oke, dan Mas Ade sebentar mau tanya dulu sama Mas Ade. Nanti ini juga kan anak-anak punya akun masing-masing ya Mas Ade ya? Ya, benar, Bu. Ya. Nanti adik-adik semua akan mendapatkan akun masing-masing supaya bisa login ke sini ya, ke BPID milik SMKN 1 Losarang. Nah, setelah pemaparan dari Mas Ade, izinkan saya untuk memaparkan juga mengenai tata tertib yang harus dipatuhi ya selama kegiatan training berlangsung, training dan juga review sampai dengan pemberian submission berlangsung yang nanti besok akan disampaikan atau dibimbing oleh Ibu Widya. Sebentar ya. Izin share screen ya. Baik. Nah, adik-adik semua,
Saya akan menjelaskan mengenai teknis ya, tata tertib ya, pelatihan online dan sertifikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint untuk SMKN 1 Sarang. Apa saja sih yang harus dipatuhi? Oke, nah ini materi presentasinya ada etika dan tata tertib, jadwal pelatihan online-nya nanti akan saya sampaikan juga. Nah, baik, tata tertibnya, etika dan tata tertib selama kegiatan pelatihan online sertifikasi internasional event promo. Oke, ini masih harus saya ganti ya. Untuk SMKN 1 Sarang maksudnya ya. Jadi di sini karena memang sama, setiap partisipan atau peserta masuk maupun adik-adik semua dari SMKN 1 Sarang ya, anak-anak dari Pak Aan gitu ya. Setiap partisipan tidak boleh menyela atau memotong presentasi ya, tidak boleh menyela atau memotong presentasi dari pembicara atau gurunya atau pembimbingnya ataupun pendamping yaitu Ibu Widya. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai kecuali pembicara memperbolehkan. Jadi adik-adik semua boleh kalau misalnya pengen nanya gitu kan. Kalau misalnya pengen nanya silahkan adik-adik boleh. Tapi kalau sudah dipersilahkan gitu ya. Jadi nggak boleh motong di tengah jalan gitu atau sengaja nge-unmute si mic-nya, mikrofonnya sehingga bisa terdengar seperti ingin bertanya gitu ya. Jadi adik-adik semua sabar dulu sampai dengan selesai Ibu Widya nanti besok menjelaskan baru bertanya. Oke, kemudian setiap partisipan tidak meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan training online. Mengingat nanti adik-adik akan melakukan pretest dan juga pembuatan submission, adik-adik tidak boleh keluar ruangan ya atau meninggalkan begitu saja kelasnya. Kenapa? Karena semua yang akan disampaikan oleh Ibu Widya sangat penting. Sehingga itu menentukan apakah adik-adik ini lulus atau tidak, nanti submission-nya bagus atau tidak. Ya. Kemudian setiap partisipan mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Jadi adik-adik mohon untuk di mute dulu ya gitu. Mute atau nanti dari tim admin akan mematikan mikrofon punya adik-adik semua supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu sehingga nanti akan mendistraksi kegiatan training. Oke, kemudian setiap partisipan tidak mematikan kamera karena ini penting ya supaya berasa kalau lagi di kelas. Nah, sampai saat ini sebagai contoh, ketika sedang kegiatan technical meeting saja saya senang banget Mas Dani dan Mas Ade juga Mas Ari itu senang banget bisa ngelihat adik-adik semua itu kelihatan mukanya. Nunjukin suasana kelas maupun mau satu kamera bertiga, mau satu kamera berdua, itu nggak masalah. Yang penting kita bisa melihat di situ ada adik-adik semua yang menyimak kegiatan trainingnya nanti gitu ya. Jadi berasa kayak beneran lagi belajar di kelas gitu ya. Apalagi backgroundnya kan adik-adik semua ada di kelas. Oke. Kemudian selanjutnya setiap partisipan memasuki ruangan yang telah ditentukan dan dijadwalkan oleh panitia. Adik-adik masuk ke ruangan itu nanti karena memang hanya ada satu batch, artinya begitu masuk udah langsung masuk ke ruangan Zoom yang memang di situ isinya ada adik-adik dan teman-teman satu jurusan gitu ya. Nanti ini selanjutnya 15 sebelum sesi berakhir, setiap partisipan diharuskan mengisi form absensi atau registrasi. Nah, nanti adik-adik tolong masuk ke room Zoom-nya ini 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Ya, tentunya saat masuk adik-adik langsung bisa melakukan registrasi atau mengisi daftar hadir supaya kami bisa mengetahui berapa jumlah yang hadir dan siapa saja yang hadir dan itu akan kami laporkan ke Pak Aan. Ya. Oke, selanjutnya di sini, nah nanti di sini format nama Zoom itu harus berdasarkan nama partisipan, jurusan, dan kelas. Sebagai contoh di sini kan adik-adik di kelas 11 TKJ, misalnya namanya adalah Kingsel _ jurusan TKJ dan kelasnya 11. Ini di sini ada yang namanya Kingsel tuh. Halo Kingsel. Ya, di sini ada yang namanya Kingsel nih. Nggak tahu nih ada
Tapi ya namanya jangan nama handphonenya gitu ya, atau nama samaran dan yang lain-lain. Karena apa? Karena ini juga nanti akan kami laporkan sebagai bentuk kehadiran ke ketua jurusan ya. Nah, nanti namanya di sini sebagai contoh misalnya Octavia Ramadhani _ 11 TKJ 1 seperti itu ya. Nah, itu sebagai contoh. Atau Fahmi _ TKJ 11 TKJ 1 seperti itu. Oke. Next, nah, untuk kegiatan kapan sih akan dilaksanakan? Kegiatan itu akan dilaksanakan besok untuk trainingnya yang nanti akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama dari mulai jam 8 sampai dengan jam 11. Kalau nanti ada yang tanya, kok Ibu mulainya jam 8? Ya, kita mulainya jam 8 karena kegiatan karena hari Jumat, mengingat hari Jumat, maka akan diakhiri akan ada break jam 11 siang sampai dengan Sabtu Jumatan selesai. Nanti sesi keduanya akan diteruskan kembali dari mulai jam 1 siang sampai dengan jam 2. Nanti di situ juga sudah termasuk pemaparan untuk admission-nya seperti apa gitu ya, penugasannya. Oke. Kemudian nanti link Zoom-nya adalah link yang ini yang nanti kita juga akan share ke grup SMKN 1 Losarang supaya nanti bisa di-share juga oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswanya. Gitu ya. Nah, setelah kegiatan training selesai, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pretest untuk jurusan TKJ, yaitu jam 2 sampai dengan jam 3 sore, jam 14.00 sampai dengan jam 15.00. Kemudian nanti, karena nanti di sesi kedua, trainer itu atau pembimbing akan, trainer itu akan menyampaikan submission, soal submission. Nah, nanti adik-adik harus mengumpulkan submission tersebut bisa dimulai dari tanggal 12 September sampai dengan tanggal 16 September. Jadi paling lambat itu 16 September jam 5 sore. Nah, jam 12 tanggal 12 jam 9 pagi adik-adik sudah bisa mulai mengirimkan submission atau tugasnya milik yang sudah adik-adik buat gitu ya. Kemana tadi ke ke platform yang sudah disampaikan oleh Mas Ade di belajarbareng.id SMKN 1 Losarang gitu ya. Kemudian di sini kalau misalnya kenapa sih dimulainya dari mulai tanggal 12, karena saya yakin pasti adik-adik semua berbondong-bondong ingin segera mengirimkan tugasnya. Jadi kita langsung fasilitasi nih. Mas Adi, pokoknya nanti submission adik-adik pasti nih tanggal 12 udah pengen ngirim gitu. Jadi tanggal 12 jam 9 pagi langsung dibuka ya. Pasti nih sini adik-adik udah pada nggak sabar pengen ngirim tugas gitu ya. Oke, itu untuk teknis dari pretestnya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan, barangkali nanti adik-adik ada yang kurang jelas, kurang paham apa yang sudah dimaksud atau yang sudah disampaikan saat pemaparan teknis tata tertibnya ya dari kami, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, silakan adik-adik mau ada yang tanyakan dulu nggak, baik itu ke Mas Ade untuk kegiatan pretest maupun ke saya untuk teknis tata tertibnya dan pelaksanaan. Oke, di sini ada Oppo A1K raise hand, angkat tangan, silakan. Ini saya mesti belum tahu nih Oppo ini siapa ya. Oke, saya stop share dulu. Ya, di sini ada yang raise hand, ada Oppo. Oke, saya ada yang chat juga, saya buka dulu ya. Oke, di sini dari Mas Ade untuk data. Bu Lina, saya mau tanya, kalau adik-adik di sini sekarang sudah bisa mencoba belum yang di belajarbareng.id itu? Oh, boleh, silakan dicoba. Kalau misalnya pengen coba ya, boleh, bisa nggak sih misalnya buka. Nah, ini kan kalau mau buka juga kan tetap aja Mas Dani harus ada akunnya juga gitu. Nah, nanti akunnya silakan kalau misalnya mau coba silakan boleh diklik di link yang sudah dikirimkan oleh Mas Ade yang ada di chat, room chat. Nah, nanti adik-adik kalau misalnya mau masuk secara keseluruhan itu nanti adik-adik harus punya akunnya dulu ya Mas Ade ya. Gitu ya. Bisa login. Jadi sekarang kalau misalnya adik-adik mau coba silahkan diklik di di link yang sudah dikirimkan oleh Mas Ade yang ada di room chat. Kalau misalnya pengen masuk ke ke belajarbareng.id untuk kegiatan pretestnya.
Oke, silakan adik-adik yang mau tanyakan lagi nggak selain Mas Dani? Mas Dani rajin banget nanyanya ya, sudah mewakili perasaannya adik-adik yang ada di SMK 1 Losaran. Ayo silakan. Adik-adik mana ada yang udah coba belum masuk ke linknya yang ada di chat? Coba. Siapa yang sudah masuk nih? Siapa yang sudah masuk nih? Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Gimana sudah bisa? Sudah bisa login belum? Belum nyoba, Pak. Oke, coba Dila. Dila boleh coba Dila. Belum bisa, Bu. Belum. Silakan yang sudah coba masuk ke websitenya, kemudian login. Siapa coba? Ayo, raise hand kalau tidak dibuka suaranya. Karena ini penting nih Bu, untuk ujian nanti kan harus di sini nih, jadi harus tahu adik-adik ini Mas. Ada nih, mohon maaf ke mute. Ada nih. Oke, jangan, kalau ada yang sudah nyoba silakan buka suaranya. Kemudian ini penting ini untuk mencoba login, kemudian masuk ke websitenya, kemudian melihat di mana modul-modul yang akan dikerjakan nanti ya Bu ya, dikerjakan modul-modul yang akan dijadikan pretest nanti. Ya, nanti itu ada penting itu. Benar sekali Mas Dani. Ya, ayo tanya dong, mumpung kita masih dalam sesi technical meeting, kita masih bisa ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan besok nggak ada kendala nih, karena adik-adik sudah mulai bisa membuka BBID-nya, kemudian bisa coba-coba gitu kan, apa sih yang akan nanti adik-adik kerjakan duluan gitu kan, karena ada 3 modul nih, bisa dipilih-pilih dulu gitu kan untuk ujiannya. Ayo silakan di sini. Ini saya mau ngingetin juga Mas Dani, untuk adik-adik ataupun nanti ada yang masih menggunakan nama handphonenya di akun Zoom-nya, mohon diganti ya. Di sini ada M6A, ada Oppo A1K gitu kan. Kemudian juga ada Kingcell, tadi saya nanya di sini ada Kingcell gitu kan. Nah, ini kan berarti mungkin adik-adik bisa klik di ini ya, bisa klik di menu di pojokan sebelah kanan tuh ada 3 titik gitu kan, itu bisa di rename atau diganti nama sesuai dengan nama jurusan dan kelasnya gitu ya. Saya sambil mengingatkan kembali nih Mas Dani tata tertib yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Oke. Mas Dani gimana? Sudah ada yang coba masuk belum? Ada Rahayu, Rindi sama Aisyah. Boleh mau bertanya silahkan. Ya, silakan. Punten Bu, mau nanya besok kan mau pretest, jadi pretestnya itu offline apa online? Online. Jadi makasih Bu. Ya, jadi nanti tadi kan adik-adik nih di rumah masing-masing ya. Jadi pretestnya ya online, buka langsung nanti linknya. Makanya sekarang silakan Rahayu, Rindi sama Aisyah buka room chatnya. Di room chat itu ada link yang bisa dibuka. Nanti dia akan langsung terhubung ke BBID SMKN 1 Losarang. Di situ bisa coba-coba, gitu ya. Nanti langsung hasilnya keluar gitu. Nanti nilainya keluar juga, gitu kan. Nanti hasil pelatihannya, hasil training pagi-pagi itu apa, gitu kan nanti di hasilnya. Oke, silakan. Untuk yang lain terima kasih Rahayu, Rindi sama Aisyah buat pertanyaannya. Oke, di sini ada Ahmad Fauzan. Raise hand. Ahmad Fauzan, silakan. Bu, kalau akunnya dibagiinnya kapan, Bu? Akunnya dibagikannya kapan? Oke, Mas Ade mau jawab, Mas Ade? Nah, untuk akunnya sendiri sudah saya share di chat ya. Kalau boleh saya sharekan kembali ya. Oke. Ada bentuknya Excel, itu sudah ada. Coba di-share screen-kan saja untuk contoh dipraktekkan gitu. Pak Ade, di-share screen-kan. Oke. Data usernya, kemudian dipraktekkan bagaimana cara loginnya sekali lagi. Baik, sudah muncul ya.
Nah, nanti kalau adik-adik semua sudah download yang Excel-nya, nanti akan muncul list per kelas ya, sesuaikan dengan kelas adik masing-masing. Di sini saya contohkan di sini teknik komputer jaringan 1 ya. Atas nama Ahmad Fauzan Syafi'i. Dengan username-nya itu yaitu NIS 2021110073. Nah, kita coba praktekkan ya. Kita coba logout terlebih dahulu. Tidak terlihat Pak Adek itunya. Bentar. Saya share screen aja ya. Sudah ya. Nah, nanti kalau login, kita contohkan saja langsung yang atas nama Ahmad Fauzan nih. Kita copy saja untuk username-nya. Kemudian password-nya juga di sini. Copy paste saja, ya lebih mudah. Nah, nanti kalau sudah selesai, akan masuk ke dashboard-nya. Tunggu mungkin internetnya, nanti langsung akan muncul seperti ini. Nah, seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, nanti muncul juga langsung untuk course-nya. Ini harusnya sudah menyesuaikan dengan kelas masing-masing. Di sini dicontohkan kan TKJ 1 ya. Kita bisa pilih saja apakah benar ini masuk ke TKJ 1 untuk kelasnya. Excel TKJ 1. Sudah benar. Jadi nanti di data yang Excel itu sesuaikan dengan nama masing-masing. Untuk username-nya itu NIS dan password-nya di sini SMKN1 Losarang titik ya belakangnya. Seperti itu. Tinggal copy paste saja atau misalkan NIS-nya diingat-ingat nanti password-nya seperti ini SMKN1L uppercase atau besar semua, berikutnya Losarangnya kecil semua, terus di belakangnya ada titik seperti itu. Nah, nanti semuanya sama. Jadi biar memudahkan nanti untuk pertama login. Setelah login bisa di situ nanti di profile ada untuk ganti password dan lain-lain. Seperti itu. Nah, nanti sekali lagi untuk data usernya sudah di-share di grup chat. Boleh di-download saja terlebih dahulu, nanti bisa dibuka dan bisa copy paste untuk loginnya bisa. Seperti itu, Pak Dani. Oke, jadi kalau saya sarannya setelah masuk diganti dulu passwordnya Pak Ade. Nah, diganti Ya, dulu benar, passwordnya, disesuaikan dengan password yang Ade inginkan, baru login kembali. Begitu. Gimana cara ganti passwordnya Pak Ade? Oke, baik. Untuk ganti password, oke, saya coba share screen kembali ya. Di sini ada untuk ubah profile. Kita agak loading ya. Oke, sebentar. Oke, saya coba share screen kembali ya. Nah, nanti di dashboard, misalkan kita di sini di dashboard, kemudian pilih di sini di kanan atas profile. Di sini ada icon gear, menu aksi, pilih di sini ada ubah password. Diklik saja. Nah, nanti di sini kita bisa untuk mengubah passwordnya.
password saat ini yaitu password yang sebelumnya atau password defaultnya yaitu SMKN1 Losarang titik. Nah, berikutnya yaitu password baru. Nah, di sini untuk syarat untuk passwordnya itu setidaknya harus 8 karakter. Di mana untuk passwordnya itu harus ada 1 digit huruf kecil dan juga huruf besar. Dan juga karakter numerik, misalkan 1, 2, 3 huruf besar dan huruf kecil. Seperti itu. Jadi minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Seperti itu. Makanya di sini dicontohkan yang untuk password defaultnya itu SMKN1 Losarang titik. Semuanya sudah sesuai dengan apa namanya requirement-nya, di mana untuk uppercase atau huruf besar sudah ada di SMKN1, SMKN, untuk numeriknya itu di 1, untuk yang huruf kecilnya itu di Losarangnya, yang belakangnya. Seperti itu. Jadi minimal 8 karakter, harus ada huruf besar dan huruf kecil, dan 1 karakter numerik. Seperti itu, Pak Dani. Nanti kalau sudah disimpan perubahan, kita bisa logout dan coba langsung masuk ke password yang baru, seperti itu. Kita contohkan yang demo saja mungkin untuk ganti passwordnya. Bentar, lumayan lama mungkin internet dari sininya. File, kanan atas, ubah password. Kalau di adik-adik semua misalkan agak kurang mengerti bahasa Inggris misalnya, di sini ada bisa pilih bahasa Indonesia. Atau misalkan pengen bahasa Inggris juga bisa dipilih bahasa Inggris. Nah, di sini password sekarang, berikutnya password baru. Minimal harus 8 karakter. Berikutnya ini untuk mengulang kata sandi barunya. Simpan perubahan. Nah, ternyata ini tidak harus ada karakter non-alphanumerik. Jadi ternyata selain huruf besar, huruf kecil, angka, satu lagi harus ada simbol khusus. Jadi misalkan @ hashtag, dolar, bintang, dan lain-lain. Jadi misalkan di sini saya tambahkan untuk simbol khusus, misalkan titik, koma, dan sebagainya. Makanya di sini di Excel juga di belakangnya ada titik karena itu termasuk apa namanya tanda baca atau simbol. Kita coba simpan. Nah, password telah dirubah. Kita bisa pilih lanjut. Nah, nanti ini tidak ke logout ya, tapi kalau misalkan kita mau coba apakah sudah berubah, kita bisa pilih di kanan atas, kita pilih keluar. Dan kita coba login dengan password yang baru. Seperti itu. Ini sudah masuk dengan password yang baru. Begitu, Pak Dani. Oke, siap. Adik-adik udah mengerti belum? Udah ada yang coba belum? Saya bisa ngecek nih siapa yang udah ada yang masuk atau belum nih. Gimana? Nah, di sini mungkin saya coba share screen kembali, Pak Dani. Ternyata sudah ada beberapa yang masuk ya. Di sini atas nama Muhammad Adriansyah, atas nama Denny, atas nama Sigit, sudah pada coba masuk ya. Coba langsung diganti passwordnya ya Pak Ade ya, biar orang lain tidak masuk juga ya. Mungkin ada yang raise hand, boleh admin dibantu untuk unmute. Ahmad Fauzan silakan bertanya.
Oke, Ahmad Fauzan, silakan Ahmad Fauzan. Oke, admin tolong di-unmute dulu ya untuk Ahmad Fauzan. Ayo adik-adik, gimana? Itu pengujiannya mulai besok kan? Ya. Ujiannya, pretestnya mulai besok setelah training dilakukan. Jadi ujiannya, saya buka lagi tata tertib ya, mohon izin ya. Saya aja, Bu. Nah, Oke. saya ini, Bu. Oke. Ini, saya terangkan sedikit ya, Bu ya. Oke. Apabila ada yang belum mengerti. Jadi nanti adik-adik, hari Jumat itu untuk yang jurusan TKJ, itu pagi-pagi dari jam 8 sampai jam 11 itu pelatihan dulu. Ya adik-adik ya, itu pelatihan dulu jam 8 sampai jam 11, diharapkan hadir semua. Seperti yang tadi Bu Lina sampaikan, hadir semua via Zoom, kemudian namanya itu diganti dulu menjadi nama adik-adik ditambah kelasnya. Silahkan. Nanti ada absensinya loh, absensi digital kita juga pakai. Nanti adik-adik yang hadir itu nanti absensi dari kami, dari Biwan, dan absensi dari sekolah kemungkinan. Nah, itu jam 8 sampai jam 11. Kemudian karena dilanjut Jumatan, adik-adik Jumatan dulu, dari jam 11 istirahat dulu, terus Jumatan, kemudian jam 1 kita mulai lagi sama trainernya nanti, yaitu review pelatihan. Jadi review pelatihan itu diulang kembali tuh bahasan-bahasan pelatihan yang tadi pagi. Nah, diulang kembali karena kan setelah jam 2 itu ada tesnya. Gitu, ada pretestnya. Jadi setelah review, kemudian penyampaian tugas sama login ke ini, ke belajarbareng.id-nya, ke smkn satulosarang.belajarbareng.id. Jadi persiapan baru jam 2 adik-adik bisa masuk ke ujiannya, ke ujian pretestnya yang tadi Pak Ade buatkan, yaitu dari jam 2 sampai jam 4. Nah, setelah itu adik-adik sudah bisa pulang setelah pretest. Karena adik-adik nanti ada tugas nih dari instrukturnya, dari trainernya. Pengumpulan tugas atau submission itu, submission atau tugas nanti boleh dikumpulkan di tanggal 12 September 2021 jam 9 dan itu tepat hari Senin. Itu hari Senin adik-adik sudah bisa mengumpulkan tugasnya yang disampaikan nanti oleh si trainernya atau si instrukturnya. Ya. Nanti kalau adik-adik kan ada yang nggak sempat nih hari Senin, oh bisa hari Selasa. Oh Pak, saya pelajari dulu. Saya pelajari dulu nih tugasnya. Oh, boleh hari Rabu. Nah, itu untuk tanggal 17 tanggal 16 itu hari apa, Bu? Hari Tanggal berapa? Jadi tanggal 12 itu kan hari Minggu ya. Tanggal 12 itu hari Senin ya, Bu ya? Enggak, Pak Dani. Ya, tanggal 11 itu kan hari Sabtu ya, tanggal 12 itu hari Minggu. Jadi ini sudah bisa dimulai dikerjakan dari mulai hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Jadi paling telat dikumpulkan hari Kamis jam 5 sore. Hari Kamis ya, betul, hari Kamis ya. Mulai ngerjainnya boleh dimulai mulai mengumpulkannya ya. Mulai mengumpulkannya dari mulai hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Nah, hari Minggu jam 9 sudah dibuka. Soalnya Mas Dani sudah banyak pasti, saya yakin begitu dikasih submission sama Bu Widya besok udah langsung pada berbondong-bondong ngerjain tugas pasti. Nah, betul. Jadi boleh tanggal 12. Jadi boleh dari tanggal 12, contohnya, wah saya udah selesai, tanggal 12 masukin saja submission atau tugasnya. Jadi nanti tugas itu nanti diperiksa juga oleh si trainernya atau si instrukturnya. Nanti akan dinilai juga gitu. Kemudian contohnya, aduh saya nggak bisa tanggal 16 atau belum mengumpulkan. Nah nanti itu
sampai jam 5 masih bisa tanggal 16. Nanti untuk yang belum bisa mengumpulkan tugas, nanti laporan kepada gurunya, ke Pak An atau Pak Yatno, bagaimana cara pengumpulan tugasnya setelah tanggal 16. Ya, adik-adik nanti silahkan di ini dulu, ngobrol dulu dengan Pak An atau Pak Yatnonya untuk pengumpulan tugasnya untuk setelah tanggal 16. Kalau sudah sebelum tanggal 16 mah nggak masalah, nanti sudah ada checklist bahwa atas nama Bayu itu sudah memasukkan tugas. Jadi kita bisa cek nih dari absensi juga. Itu mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ya, barangkali masih ada yang bertanya. Punten, Pak. Ya, silakan. Siapa Pak, yang bagian submission tuh gimana, Pak? Oke, bagian submission ya. Nanti yang akan memberikan submission itu kan dari trainernya ya. Nanti trainernya akan menyampaikan submissionnya apa. Nanti di sini adik-adik tinggal mengirimkan saja submissionnya melalui BBID juga. Nah, boleh Mas Ade diulang kembali untuk pengiriman submission bagaimana caranya? Polina, ada bocoran nggak submission tuh seperti apa nanti? Nah, mungkin pada penasaran nih. Submission tuh kayak tugas project, bentuknya project. Jadi nanti adik-adik contoh nih kalau di Microsoft Word adik-adik diminta bikin dokumen. Dokumen misalnya membuat surat gitu ya. Nanti marginnya harus seperti apa gitu kan ya. Isinya harus apa. Nah, itu nanti adik-adik itu sebagai contoh tugasnya. Kemudian kalau di Excel misalnya adik-adik semua disuruh minta bikin tabel, menghitung dari mulai melakukan summary, perkalian, sampai dengan mencari rata-rata, sampai dengan misalnya beberapa function yang lain gitu ya. Nanti di PowerPoint gimana caranya adik-adik bikin presentasi. Nah, presentasinya yang bagus, misalnya contoh kan adik-adik di sini jurusan TKJ. Bisa jadi misalnya bikin presentasi mengenai adik-adik mau bikin apa gitu, mau promosi apa di presentasi, nanti hasilnya dikirimkan ke melalui BBID. Nah, caranya gimana nih Mas Ade? Boleh diulang kembali untuk mengirimkan submission. Baik, sebentar saya coba demo untuk dibuka terlebih dahulu untuk submission-nya. Oke. Kan tadi submission-nya itu belum bisa ya, karena di waktunya tuh baru baru di tanggal 14 baru dibuka ya. Saya coba buka dulu untuk demo saja di sini di hari ini. Oke. Sebentar. PowerPoint. Oke, coba saya share screen. Nah, oke, kita bisa pilih program atau modul yang akan kita coba upload. Pilih tugas submission-nya. Nanti kita pilih yang di bawah itu tugas pakai Microsoft PowerPoint. Saya contohkan di sini. Nah, nanti di sini di bawah akan ada tombol tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Kita coba pakai bahasa Inggris saja, mungkin agak aneh sih kalau bahasa Indonesia. Nah, add submission. Kalau kita di sini, kalau misalkan untuk jadwal pengumpulan tugasnya sudah sesuai dengan jadwalnya, nanti di sini ada tombol add submission. Di mana kalau kita pilih add submission, nah nanti akan muncul fitur untuk kita upload. Di sini accept file type-nya di sini harus PPTX atau PPSX ya, atau yang berbentuk PowerPoint pokoknya. Jadi kalau untuk uploadnya kita bisa tinggal pilih
icon dokumen di sini. Kita pilih add. Nah, nanti di sini kita akan ada pilihan upload a file. Nah, setelah itu kita browse untuk attach filenya yang mana. Lalu setelah itu kita pilih filenya mana. Setelah itu, setelah selesai kita pilih filenya. Mohon maaf, ini salah formatnya. Kita pilih coba yang PowerPoint ya. Oke. Yang bentuknya PowerPoint. Oke. Nah, di sini contohkan belakangnya extensionnya pptx. Setelah itu kita pilih upload this file. Nah, nanti setelah selesai uploadnya kita pilih save change. Nah, nanti setelah selesai di sini submission statusnya itu submission is grading for grading. Jadi submission kita sudah sudah ready atau sudah siap untuk oleh trainer di grading atau dinilai. Nah, grading statusnya belum ada karena belum dinilai oleh trainernya. Due date-nya nanti di tanggal 16, time remaining 7. Karena ini yang penting file submission kita sudah masuk di tanggal 9 jam setengah 10 nih di sini. Nah, kalau misalkan kita mau ganti, misalkan untuk file submission-nya atau edit, ada di sini nih tombolnya di edit submission atau remove submission. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau rubah untuk submission-nya. Seperti itu. Berikut, Bu Lina. Adik-adik semua masih ada yang bertanyakan atau tidak seputar teknis pelaksanaan, seputar tata tertib, sampai dengan nanti teknis pretestnya seperti apa, cara mengerjakan pretest, sampai dengan bagaimana caranya mengirimkan submission. Masih ada yang bertanyakan lagi tidak? Oke, di sini dari SMKN 1 Losarang malah ini yang raise hand. Mungkin Pak An atau Pak An, silakan. Oke, terima kasih kepada tim Biwan. Mungkin saya hanya memastikan saja ya. Yang pertama tadi berarti ada 3 jenis ekstensi yang akan dikirimkan. Ada PowerPoint, Excel, dan Word kalau nggak salah. Nah, berikutnya ada berapa soal yang ada berapa bentuk soal contoh di Microsoft Word. Itu misalkan soal yang pertama ada cara membuat surat. Nah, apakah ada jenis lain, bentuk lain di Microsoft Word? Misalnya yang satu buat surat tipe A, yang tipe B misalkan buat naskah apa gitu misalkan. Nah, atau ada bentuk lain. Nah, ini mungkin perwakilan saja untuk saya. Makasih. Oke, benar Pak, saya sudah membuat beberapa tipe ya gitu. Jadi memang setiap siswa itu tidak akan, jadi maksudnya setiap siswa tidak akan mengerjakan yang sama. Jadi itu bisa jadi kalau misalnya diangkat tuh ganjil genap gitu. Jadi saya membuatnya beberapa tipe supaya nanti tidak semua sama gitu ya untuk tugasnya gitu ya. Karena kan kalau kayak pembuatan, kalau misalnya satu itu kan kans untuk melakukan kans untuk mengganti nama lebih gampang gitu. Tapi kan kita juga sebenarnya bisa ngecek dari autor dan yang lain-lain gitu kan ya. Tapi memang untuk meminimalisir itu kita memang sudah membuat beberapa tipe soal yang akan nanti disampaikan ketika trainer menyampaikan submission gitu Pak. Jadi nggak sama. Oke, terima kasih Bu Lina. Silakan anak-anak saya yang mau nanya lagi. Kemarin sudah saya beri himbauan supaya banyak nanya. Ayo. Jadi biar saya simpulkan bahwa kalau untuk pretest itu bentuknya multiple choice, kemudian untuk modul submission itu nanti ada project, dan tadi diinfokan bahwa dari Bu Lina ada beberapa project itu untuk submissionnya. Jadi
adik-adik nanti mohon untuk dikerjakan masing-masing sesuai dengan submission atau tugas yang disampaikan oleh si trainernya nanti. Gitu ya adik-adik ya. Yaitu. Silakan Bu, ada tambahan lagi. Ya, dari saya tidak, saya sudah cukup ya. Jadi Satu lagi Bu Lina. ya. Ya, berarti untuk besok ini anak-anak kan belajar ya dari jam 8 sampai jam berapa tadi ya? Sampai sore kalau tidak salah. Nah, itu apa yang perlu disiapkan oleh anak-anak? Ya. Untuk persiapannya. Persiapannya karena kan nanti sebenarnya trainer itu akan menjelaskan materi plus praktek ya Pak ya gitu. Jadi diharapkan juga siswa-siswi semua juga membuka laptopnya, kemudian juga bisa ikut mempraktekkan juga gitu ya. Itu sebagai bentuk maksudnya karena memang kita ada keterbatasan waktu ya Pak An ya. Kita buat 1 hari kita padatkan gitu kan, artinya memang agak cepat juga, tetapi nanti kan kita juga buat rekaman ya Mas Dani ya. Kayak gitu. Jadi itu nanti bisa diulang-ulang juga untuk belajar. Nah, nanti diharuskan sebenarnya memang ada laptop. Jadi anak-anak langsung praktek seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya tidak memungkinkan bisa jadi 1 laptop berdua, ya kan gantian, 1 laptop bertiga. Sehingga kita bisa apa ya? Tentunya kan yang diharapkan itu adalah ketercapaian bahwa anak-anak ini bisa kompeten gitu ya untuk beberapa modul yang ada di ujian ini gitu ya. Jadi itu aja sih Pak catatan, kemudian office-nya juga ada dan juga laptopnya ada gitu sih. Ya, ada lagi Pak? Oke, itu sementara Bu Lina. Ya baik Pak An. Teman-teman semua dari peserta siswa, kalau memang sudah tidak ada yang dipertanyakan dari teman-teman guru dari SMKN 1 Solo Sarang juga barangkali kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Dani dicukupkan sekian dia untuk technical meeting-nya hari ini ya. Jadi nanti silakan diunduh ya. Oke, Pak Suyato mau nanya. Halo Pak Suyato. Ya, mau tanya. Ya. Silakan Pak Yatno. Ya, gimana Pak Yatno? Halo Pak Yatno. Mau tanya sebentar Bu Lina. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Halo? Ya, halo Pak Yatno. Ya. Gini Bu, kebenaran kalau besok itu kan Jumat. Untuk Jumat itu Pak An. Halo, gimana Pak? Pelajarannya cuma 1 ini. Bagaimana kalau ada perwakilan yang ikut Bu dari jurusan lain gitu? Atau gimana Pak An? Atau untuk jurusan lain tinggal dikasihkan link YouTube-nya saja atau gimana Pak An? Kalau besok tuh hanya 1 pelajaran kalau nggak salah. Iya. Oke. Pak An mau menambahkan dulu seperti apa? Saya nanti akan menjelaskan untuk teknis tambahannya ya untuk jurusan lain ya, karena saat ini memang yang di-mention adalah TKJ dulu ya. Oh gitu. Ya baik Pak. Jadi sebenarnya kegiatan nanti besok itu yang akan di training secara langsung itu adalah online secara langsung itu adalah jurusan TKJ. Di mana nanti untuk jurusan sisanya itu bisa mengunduh atau bisa langsung melihat di YouTube gitu ya. Nah, itu tanggalnya kapan? Saya juga sudah membuatkan tanggalnya, itu dilakukan tanggal 11 September. Oke, kegiatannya akan dilaksanakan 11 September sesuai dengan jam yang sudah ditentukan seperti saat ini gitu ya. Jadi kan saat ini kita melakukan training online misalnya jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, nanti jurusan yang lain itu juga sama dari mulai jam 9 sampai dengan jam 12 karena hari Sabtu. Nanti ketika selesai sudah ada submission-nya juga, ada review-nya juga, sudah ditonton juga si video yang ada di YouTube-nya. Baru itu yang dari jurusan lain langsung melakukan exam juga sama atau pretest juga. Jadi pretestnya tanggal 11 untuk jurusan lain. Jadi trainingnya tanggal 11, pretestnya tanggal 11.
Khusus untuk TKJ itu besok. Oh gitu. Ya udah ya, makasih Bu. Gitu. Jadi aman ya Pak ya. Memang Ya. sengaja nih saya belum sampaikan di rundown di jadwal pelatihan sini karena memang untuk yang YouTube ini berbeda gitu ya. Ini saya juga sebenarnya kemarin ngobrol dengan Pak Aan mengingat teknis kan sudah mulai masuk ya tatap muka, kemudian juga takutnya kan tidak mengganggu pelajaran yang lain, artinya yang dijadikan prototipe yang pertama itu adalah di TKJ dulu. Gitu ya. Bagaimana Pak Yatno, sudah cukup jawabannya? Di sini sudah ada juga ya Pak ya, nanti di sini link YouTube-nya akan disampaikan kapan, nanti akan disampaikan besok sorenya biasanya, gitu ya. Atau Sabtu pagi, seperti itu ya. Di sini sudah ada. Tuh. Baik ya Pak ya. Pak Yatno, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Teman-teman semua, baik Bapak Ibu Guru, teman-teman rekan di B1, ada Mas Ade, Mas Dani, Mas Arif, dari SMKN 1 Losarang ada Pak Yatno, ada Pak Aan, ada Pak Herlang Setia. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam kegiatan Teknika Meeting ini. Mudah-mudahan besok dan juga tanggal 11 kegiatan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Adik-adik semua juga dalam kondisi sehat, siap menerima pelatihan. Ada Pak Theodor Christopher juga, selamat pagi Pak. Gitu ya. Kemudian mengenai teknis dan yang lain-lain yang memang masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh nanti via Japri aja ya Pak Dani ya, Mas Dani ya, langsung ke grup juga bisa. Ada CEO dari Savisi juga. Saya baru lihat ada Mas Muhaimin Uyung Iskandar. Ya, selamat pagi Mas. Gitu. Barangkali ada yang mau ditambahkan dulu, mau disampaikan dulu dari bos Savisi ini, silahkan. Cukup. Sudah cukup? Tidak ada sambutan dulu? Sambutan dulu dong, Kang Uyung, silahkan. Jangan gitu, Bu. Tembak gitu. Udah cukup, Bu. Sudah cukup ya? Oke, jadi cukup. Kang Uyung untuk teknis pelaksanaan training tanggal segala sampai dengan link-linknya sudah kami sampaikan untuk kegiatan besok dan juga hari Sabtu, mudah-mudahan berjalan lancar ya Kang Uyung ya. Amin ya Allah. Ini trainingnya ada Ibu Widya besok ya. Bu, untuk linknya dan sebagainya nanti kita sharekan ke grup. Kemudian nanti Bapak Ibu dari SMKN 1 Losarang mungkin bahkan menyampaikan kepada siswa dan siswinya gitu. Iya, benar. Untuk pertanyaan dari siswa-siswinya silakan ditampung dulu ke Pak Yatno ataupun ke Pak Aan, nanti disampaikan ke kita. Begitu ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mas Dani tambahannya. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, adik-adik sekalian tidak ada pertanyaan lagi, cukup kita akhiri meeting Zoom hari ini untuk Technical Meeting kegiatan training sertifikasi Microsoft Office Specialist, Excel, Word, dan PowerPoint untuk SMKN 1 Losarang. Saya minta maaf barangkali ada kesalahan, ada hilaf maupun kekurangan dari kami. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya mohon undur diri dan saya mohon untuk langsung live ya. Terima kasih. Foto bersama dulu Bu katanya Bu. Oh, mau foto bersama dulu. Waduh, ini sebentar aja foto bersama Bu. On cam dulu dong semua adik-adik sekalian. Ayo kita foto bersama dulu. Ayo. Adik-adik buka dulu kameranya yang banyakan. Yang banyakan mau sampai kamera berempat boleh silakan. Mau yang selfie boleh. Silakan dibuka kameranya. Di saya ada 2 slide ya, Mas Dani. Di saya ada 3 slide. Oh ya, 2 slide Bu, betul. Ayo, adik-adik silahkan dibuka kameranya. Oke, saya nunggu dulu nih. Ada Susi, ada Maulana, ada Rido, ada Ayu. Ayo adik-adik semua dinyalakan dulu. Melani. Bapak Nurul Muhaimin silahkan dibuka dulu. Pak Uyung lagi tidak sibuk. Pak Uyung boleh dibuka kameranya. Belum bisa on cam. Konten Bu Lina sama Pak Dani. Oke. Gitu silakan ya. Adik-adik yang bisa on cam silakan dinyalakan terlebih dahulu. Kita foto bersama nih. Ya, ayo nih masih belum semua nih. Oke, saya nanti minta dibantu hitung ya Mas Ade ya. Oke, sudah siap semua? Yes. Siap. Ya, Mas Dani atau Mas Arif. Silahkan buka dulu. Ada yang masih dibuka, ada yang masih proses dibuka. Silahkan. Ayo, ada Putri, ada Ayusa Putri, Luwiana juga nih, banyak nih. Ada Mailani, Siti,
Ahmad Fauzan, Susi, saya harus sebutin satu-satu ya, biar semua. Kita panggilin semua satu-satu ya. Oke, sudah siap semua ya? Mas Arif? Ayo. Masuk juga nih, ntar dulu ada yang mau masuk pengen ikutan foto. Oke, siap ya. Mas Arif Ya, silakan. hitung ya. 1, Oke. 2, 3. Oke, next slide. Slide kedua ya. Hitung lagi ya, Mas Arif. Bu, foto 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Nanti akan saya share ke grup ya, Pak Andi ya. Mohon nanti di-share juga ke siswa-siswanya juga. Oke, siap, Bu Lina. Iya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk adik-adik sekalian, untuk Bapak Ibu guru, Pak An, khususnya yang ada di SMPN Sekolah Sarang, rekan-rekan saya, Pak Yatmo juga terima kasih, rekan-rekan saya yang ada di Buan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Sampai jumpa, Ibu, Bapak, adik-adik.